Halo, selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya untuk pemula tentu saja. Nah, hari ini kita akan kembali membahas perbedaan antara budaya populer dan budaya tinggi ya, atau budaya elit ya. Apakah memang ada batas di antara keduanya? Ataukah keduanya itu sebenarnya sudah mulai bercampur di era modern antara budaya populer dan budaya yang tinggi? Mari kita bahas. Jadi begini teman-teman, selama bertahun-tahun kita sering mendengar istilah adanya high culture atau budaya tinggi dan pop culture atau popular culture ya, budaya populer. Nah, budaya tinggi itu biasanya dikaitkan dengan seni, dengan sastra dan pemikiran-pemikiran yang dianggap memiliki nilai estetika dan intelektual yang tinggi. Contohnya ini, misalnya kalau kita mau bicara tentang high culture ya, budaya tinggi itu musik klasik ya, misalnya karya Beethoven atau karya Mozart gitu ya. Atau kita bicara tentang lukisan misalnya dari seniman seperti Leonardo da Vinci atau Picasso gitu. Kalau sastra ya kita bicara tentang Shakespeare, Tolstoy, atau kalau di Indonesia ya Pramudia Anantatur ya. Nah, pada sisi yang lain ada juga budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang lebih mudah diakses, lebih tersebar dan dinikmati oleh masyarakat luas. Contohnya kalau musik tadi ya, musik kan tadi klasik ya kalau high culture, maka kalau pop culture ya musik pop atau musik rock ya. Kalau tadi lukisan misalnya, kalau kita bicara seni visual, lukisan sebagai budaya yang tinggi ya, lukisan dari seniman Leonardo da Vinci. Maka kalau dalam budaya populer ya film blockbuster ya, film Hollywood atau drama Korea gitu ya. Kalau di bidang sastra jelas ya, kalau sastra novel itu ya termasuk budaya tinggi. Tapi kalau komik, video game dan media sosial ya ini literasi dalam budaya yang dianggap pop ya. Nah, persoalannya kan kemudian antara budaya tinggi dan pop ini kemudian diletakkannya tidak setara ya, tetapi lebih hierarkis ya, yang tinggi di atas, kemudian yang populer di bawahnya. Nah, tapi kalau mau dibedakan sebenarnya kita bisa melihat perbedaan yang sangat kentara ya, tampak jelas. Tetapi perkaranya apakah antara budaya tinggi dan budaya pop ini memang ada batas yang tegas? Karena kalau kita lihat sekarang katakanlah novel Shakespeare itu juga sudah menjadi pop juga kan sekarang. Jadi lukisan itu ya, lukisan kemudian sekarang juga bisa menjadi pop ketika diletakkan di dinding gitu ya, misalnya menjadi graffiti gitu. Nah, tapi mari kita lihat di mana sebenarnya mulainya adanya pemisahan antara budaya tinggi dan budaya rendah atau budaya pop. Jadi konsep budaya tinggi dan budaya populer sebenarnya sudah mulai dikenal di awal abad ke-19. Saat itu kaum elit mendominasi produksi. Kaum elit itu maksudnya borjuis gitu ya. Kaum borjuis itu sudah mulai mendominasi ekonomi ya, dalam hal ini dalam produksi dan konsumsi budaya tinggi. Sedangkan budaya populer itu lebih berkembangnya itu di kalangan masyarakat jelata, masyarakat umum. Nah, di masa lalu misalnya tidak seperti hari ini teman-teman, membaca novel itu novel biasa gitu. Kalau hari ini kita anggap biasa ya, tapi di masa lalu membaca novel itu merupakan simbol dari budaya tinggi. Tetapi memang kemudian dalam perkembangan waktu, genre novel ini mulai berkembang juga untuk masyarakat luas, yang kemudian novel yang dari awalnya di budaya tinggi kemudian mulai masuk ke ranah budaya populer ya, terutama ketika ada literatur populer ya, seperti kalau di Indonesia ya katakanlah novel-novel Raditya Dika atau novel-novel remaja, teen lead ya, itu budaya populer masuk.
Sama halnya pula dengan film ya. Dulu film itu dipandang sebagai hiburan yang murahan ya. Film itu dipandang murahan dulu gitu. Tetapi kini film itu dianggap seni yang sejajar dengan teater dan sastra, sehingga ada perubahan dalam perkembangan waktu. Yang dulunya rendah menjadi tinggi, yang dulunya tinggi ya kemudian menjadi populer gitu. Nah, di era modern batas antara budaya tinggi, high culture, dan budaya populer ini memang batasnya kemudian semakin kabur, tidak ada demarkasi lagi gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa contoh menarik ya, misalnya dalam bidang musik ya. Musik ini kalau teman-teman perhatikan, tadi kita bicara masalah musik klasik ya, dulu kan dianggap sebagai produk budaya tinggi ya, tapi kini kan juga muncul dalam film. Ini loh kalau teman-teman menonton film itu perhatikan musiknya, musik yang mengiringi film itu. Musik yang mengiringi film itu kan musik-musik dengan basis alat-alat musik klasik orkestra ya, atau orkestrasi. Nah, akhirnya musik klasik yang tadinya hanya dinikmati oleh sekelompok elit lama-lama kemudian menjadi populer oleh karena film. Iklan juga tidak sedikit yang menggunakan background musiknya itu musik klasik, bahkan video game ya, video game. Kalau kita main ya, karena saya zaman dulu ya main video game Age of Empire ya, game kerajaan-kerajaan gitu, itu sudah dengan musik klasik. Namun sebaliknya ya, kalau teman-teman perhatikan dalam musik background film yang dianggap sebagai budaya populer, muncul komposer-komposer yang hebat ya, seperti Hans Zimmer ya. Hans Zimmer yang saya masih ingat itu, kalau film The Mission, judulnya The Mission, itu dia yang bikin komposisinya tuh, Hans Zimmer atau John Williams ya, sebagai komposer musik yang mengiringi sebuah film. Itu pelan-pelan komposisi mereka itu ketika dilepaskan dari film justru menjadi produk seni yang tinggi gitu, produk seni yang elit gitu, yang sebenarnya awalnya dari produk budaya populer. Itu tentang musik ya. Kemudian kita lihat juga tentang film ya, film dan serial ya. Dahulu ada film dan serial kan dianggap sebagai produk budaya populer yang tidak elit ya. Tetapi kalau teman-teman lihat misalnya film seperti Parasit ya, yang memenangkan Oscar ya, sekaligus juga sukses dalam sisi komersialnya, itu lama-lama dianggap sebagai karya seni gitu, produk seni yang tinggi, yang elit gitu. Bahkan serial televisi seperti Game of Thrones ya, yang kalau diperhatikan ceritanya sampai yang terakhir ya, dimana ratu naganya itu kemudian mati gitu ya. Game of Thrones itu kemudian kan kompleks ya, ceritanya kompleks ya, kita nggak bisa menebak akhirnya seperti apa gitu. Dan itu malah kalau diperhatikan dia bisa jadi seni sastra yang klasik gitu, bentuk sastra klasik yang tinggi gitu. Lalu pada sisi yang lain ada contoh ya, misalnya dalam bidang komik misalnya, saya berikan contoh komik ya, sastra komik sebagai sastra gitu ya. Kalau dulu kan sastra yang tinggi itu selalu hanya dikaitkan dengan puisi, syair, novel ya. Tapi kini banyak yang menganggap bahwa novel grafis atau dalam hal ini maksud saya adalah komik gitu, itu juga punya nilai seni yang tinggi dengan kualitas intelektual yang mumpuni gitu. Misalnya kalau kita melihat komik Maus karya Art Spiegelman atau Watchmen, itu dianggap sebagai mahakarya yang setara dengan sastra klasik. Atau dalam bidang lukisan sajalah, dulu kan elitisasi seni lukis itu kan terkumpul di galeri seni yang masih dianggap sebagai pusat budaya tinggi ya, atau high culture. Tapi kini yang terjadi street art ya,
seni jalanan yang kemudian ada muncul di graffiti dan sebagainya itu, atau lukisan-lukisan di sepatu yang kesannya lebih pop, kini mulai diakui sejajar dengan lukisan-lukisan klasik. Seniman seperti Basquiat ya atau Bansky ini menunjukkan bahwa seni jalanan bisa menjadi alat ekspresi yang kuat dan memiliki makna yang mendalam gitu. Nah, teman-teman, dulu budaya tinggi dan budaya populer memang terpisah gitu, karena memang ini menjadi simbol status sosial dan kemudian terlihat dari bagaimana produk-produk itu bisa diakses atau tidak gitu oleh masyarakat luas. Semakin langka ya semakin elit begitu. Tapi di era digital ini kan kemudian nggak bisa ada pembatasan lagi ya, siapa saja bisa menikmati lukisan gitu ya, bisa menikmati opera teatrikal dengan orkestra yang lengkap di YouTube, atau bisa membaca sastra-sastra klasik tanpa harus pergi ke perpustakaan besar tua yang hanya dimasuki kelompok-kelompok intelektual borjuis. Sekarang kita bisa baca di e-book, atau kita juga bisa menonton film-film indie yang dulu yang dianggap lebih elit dari film populer, tapi kita bisa nontonnya di Netflix gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah, masihkah kita perlu membedakan budaya tinggi dan budaya populer? Atau sebenarnya semuanya hanyalah bentuk ekspresi budaya yang sama-sama setara, egaliter, hanya tergantung bagaimana cara kita menikmatinya saja gitu. Nah, budaya tinggi dan budaya populer mungkin saja untuk beberapa komunitas tertentu masih dipertahankan perbedaannya dalam cara mereka diproduksi dan diterima ya. Tetapi batas semacam itu tuh semakin kabur kalau mau jujur ya. Meski masih dipertahankan tuh oleh kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan dengan elitisasi semacam itu. Dalam bidang sastra kan gitu juga gitu. Nah, yang jelas ya, apa yang dulu dianggap sebagai budaya tinggi kini menjadi bagian dari budaya populer, dan sebaliknya apa yang dianggap sebagai budaya populer kini malah justru menjadi setara dengan budaya tinggi. Nah, saya pikir itu saja pembahasan singkat tentang bagaimana demarkasi atau pembatasan antara budaya tinggi dan budaya populer itu sebenarnya sudah semakin kabur oleh modernitas dan perkembangan teknologi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tetap berpikir kritis.